Jumpa lagi di Jajal, Jagat Jalan Liputan. Dan kali ini kita berangkat ke Bangkok, Thailand bareng sama Huawei. Ya, Huawei Pura 80 series udah dikenalin secara global lewat launching di Dubai beberapa waktu lalu. Dan kita juga beruntung nih bisa diajak ke regional launch-nya di Bangkok, Thailand. Kita langsung nyobain dua model tertingginya yaitu Huawei Pura 80 Pro dan Huawei Pura 80 Ultra. Kita berangkat tanggal 21 Juli kemarin, tiba sore di Bangkok, makan malam, terus langsung check-in ke hotel buat istirahat karena event launchingnya digelar besoknya tanggal 22 Juli. Penasaran kayak gimana sih smartphone terbarunya Huawei ini? Yuk simak videonya sampai habis. Oke, balik lagi ke produknya yaitu Huawei Pura 80 series. Dari awal megang, kita udah tahu ini bukan smartphone yang nyari aman. Pertama kali lihat desainnya, kesan yang muncul yaitu unik dan berani. Kedua smartphone ini masih bawa DNA Pura series, ada modul kamera segitiga yang sekarang kelihatan makin gede. Jelas kelihatan nyentrik dan bakal langsung kelihatan beda kalau dipakai di keramaian. Kelihatan cukup mewah, tapi jujur aja agak licin dan gampang ninggalin sidik jari di bodi belakangnya. Untungnya frame metalnya dikasih finishing brush yang bikin gripnya sedikit lebih enak. Huawei Pura 80 Pro punya 3 warna yaitu glass red, glass white, dan glass black. Nah untuk yang Pura 80 Ultra hadir dengan 2 warna yaitu Prestige Gold dan Golden Black. Warna emas ini bikin kelihatan elegan ya. Di bagian modul kameranya untuk yang Ultra ini ada pola garis khusus yang memantulkan cahaya di sekitar lensa, bikin tampilannya makin dramatis. Dari jauh, Pura 80 Pro dan Ultra ini kelihatannya sih mirip-mirip aja. Tapi kalau diperhatiin lebih dekat, ada sedikit detail di kamera yang nunjukin mana yang raja sebenarnya. Oke, beralih ke layar. Pura 80 Pro dan Ultra ini sama-sama pakai layar OLED 6,8 inci. Panelnya LTPO adaptif dari 1 sampai 120 Hz dan kecerahannya bisa tembus sampai 3000 nits. Dipakai di luar ruangan, di bawah matahari terik sekalipun, layarnya tetap jelas, terang, dan warnanya kelihatan oke. Bezelnya cukup ramping, pinggiran layarnya ini melengkung dan cukup nyaman buat digenggam. Dan ini juga terlihat menantang tren layar zaman sekarang ya, yang justru itu kebanyakan bentuknya flat. Oke, sekarang beralih ke kamera, dan ini bagian yang paling serius dari smartphone ini. Pura 80 Pro udah cukup impresif dengan sensor utama 1 inci, 50 megapiksel, dengan aperture f1,6 sampai f4,0, dan juga udah dibekalin OIS. Ada juga lensa periskop 48 megapiksel buat zoom optik sampai 4 kali, dan juga punya ultra wide 40 megapiksel. Kamera ini bisa ngasih hasil yang tajam, natural, dan tetap stabil bahkan saat low light. Tapi begitu pindah ke Huawei Pura 80 Ultra, kita masuk ke level yang beda, terutama buat telefotonya ini. Ini bukan sekedar peningkatan, tapi benar-benar inovasi yang baru. Mereka punya fitur yang disebut Dual Telephoto Switchable, dan ini klaimnya pertama di dunia. Huawei nyelipin dua lensa di satu modul sensor telefoto mereka. Satu di 3,7 kali dan satu lagi di 9,4 kali. Cukup menarik karena sensor telefoto ini jadinya bisa ganti posisi optik saat ngezoom. Bukan digital ya, optik. Hasilnya foto zoom jauh yang tetap tajam bahkan di malam hari. Huawei juga ngenalin fitur yang mereka sebut TCG HDR. Katanya ini bisa ngasilin dynamic range yang sangat baik. Secara teori ini berarti kamera bisa ngatur gelap terang dalam satu frame jauh lebih detail. Hasil fotonya sih emang kelihatan beda. Misalnya aja di foto-foto dengan lampu-lampu di malam hari ini. Highlightnya nggak kelihatan blown out, sementara detail di bayangan juga masih tetap kelihatan. Foto malam hari juga kelihatan bersih, minim noise, dan yang penting warnanya tetap konsisten. Oh iya, fitur snapshot juga ada lagi ya di Pura 80 series ini. Fitur ini diperkenalkan di Pura 70 Ultra kemarin, di mana kita bisa ngambil gambar dengan objek yang bergerak cepat. Bukan cuma sensor utamanya, tapi pas dipakai di kamera telefotonya. Nah, ini ada foto pas lagi pertunjukan penari hula hoop, yang mereka pasti geraknya cepet ya. Dan ini bisa kelihatan jadi nggak blur. Terus ini ada foto pas kita naik kapal pesiar juga yang lagi gerak. Dan kondisinya dengan pencahayaan yang gelap. Di zoom juga pun masih kelihatan bagus gambarnya. Sebenarnya sih ini pakai algoritma AI ya buat benerin detail foto yang diambil. Tapi ya yang penting hasilnya emang benar-benar bikin fotonya kelihatan lebih bagus. Soal performa, Huawei pakai SoC terbaru mereka yaitu Kirin 9020 dengan dukungan Arc Engine. RAM-nya sampai 16 GB dan storage sampai 1 TB. Ini yang versi Ultra ya. Nggak ada GMS, ya masih pakai HMS, tapi Huawei ngeyakinin kalau app gallery-nya sekarang jauh lebih lengkap dibanding dulu. Mau install Instagram, WhatsApp, TikTok,
semua gampang. Bahkan ada beberapa aplikasi kayak mobile banking dan transportasi juga udah ada. Baterainya 5175 mAh, masih cukup buat dipakai seharian, dan chargingnya udah dukung 100 watt untuk pengisian kabel dan nirkabelnya di 80 watt. Nah, kabar baiknya Huawei udah konfirmasi nih kalau Pura 80 Pro dan Ultra ini bakal hadir resmi di Indonesia. Bareng juga sama Pura 80-nya yang reguler ya. Tapi tanggal pastinya masih dirahasiain. Sebelumnya yang Pura 70 series sudah masuk dan ada juga Nova 13 Pro, jadi sepertinya Huawei emang mulai konsisten nih buat main di pasar smartphone Indonesia. Tapi mungkin pertanyaannya, siapa sih yang bakal tertarik sama Pura 80 series ini? Harganya pasti kelas flagship, fiturnya pun mungkin bukan buat semua orang. Tapi siapa tahu kalian emang seneng explore, terutama buat fotografi, terus butuh desain yang agak beda dari yang lain, dan nggak masalah soal GMS-nya. Ya mungkin Huawei Pura 80 series ini bisa jadi salah satu flagship yang bakal kalian tunggu tahun ini. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita bareng sama Huawei. Kita masih nunggu kapan smartphone ini bakal masuk ke Indonesia. Karena belum ada informasi langsung dari Huawei kapan smartphone ini bakal masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan sih secepatnya ya. Oke, gue Irham pamit. Dadah.